Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi hadana li tariqihil qawim وفقهنا في دينه المستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة توصلنا إلى جنات النعيم وتكون سبابا للنظر لوجهه الكريم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الرؤوف الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضل الجسيم أما بعد. Hadharatul mukarramin, jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah, puji serta syukur atas limpahan rahmat, inayah, hidayah dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih bisa berkumpul bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa selalu mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada penghulu alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang selalu istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumil akhir nanti. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Berbicara tentang naruri alamiah dasar manusia adalah suka akan segala kebaikan dan benci terhadap kejahatan, siapapun itu, agamanya apapun itu, dan dimanapun mereka berada. Akan menjadi tabu jika seorang tidak bersedih karena melihat pembantaian manusia, ketidaktentraman suatu bangsa, dan sebaliknya akan sangat mengherankan kalau seseorang tidak senang mendapati suatu bangsa itu aman, damai, dan rukun. Ini semua tentang naluri. Naluri itu tidak bisa dibuat-buat dan tidak bisa dibohongi. Dalam perjalanannya manusia dipengaruhi lingkungan, terus-menerus menjadi baik jika dimotivasi dengan kebaikan sekitar. Boleh jadi berubah menjadi jahat jika dihadapkan sumpah serapah, ujaran kebencian, hoax, dan lain sebagainya seterusnya. Akan tetapi naluri tadi tetap tidak bisa tergantikan posisinya dalam menyuarakan suara-suara hati setiap insan. Mereka yang suka menipu baik pada pergaulan sosial maupun pada lingkungan politik sekalipun, dalam hatinya sebenarnya tidak menyetujui perbuatan itu. Mungkin karena keterpaksaan, godaan, dan alasan lain perbuatan itu dilakukan. Tapi lagi-lagi nalurinya tidak membenarnya. Nurani tempat bersemayamnya kejujuran. Kejujuran tidak akan pernah luntur di sana. Luntur hanyalah warnanya. Apa sebab? Nurani tahu yang sesungguhnya, tapi akal kadang membelokkannya. Kebohongan pertama menuntut kebohongan kedua. Untuk menutupi kebohongan kedua dibutuhkan kebohongan ketiga, dan seterusnya sampai lupa bahwa nuraninya sudah dikhianati. Nah, amat boleh jadi ketika hal itu dilakukan sudah menciderai cinta. Semua manusia yang berada di kolong langit sepakat bahwa kemanusiaan adalah bagian dari manusia itu sendiri. Menghormati adalah menghormati manusia. Menginjak-injaknya berarti juga menginjak-injak manusia. Tak ayal sejumlah tokoh agama, tokoh bangsa di Indonesia yang cinta akan kemanusiaan sangat getol mengkampanyekan kemanusiaan. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa puncak beragama adalah cinta dan kasih sayang. Suatu contoh, ketika kita menolong seorang terperosok ke lubang, kemanusiaanlah yang memanggil nurani kita. Tidak mungkin kita bertanya apa agama orang yang terperosok tadi sebelum kita ulurkan tangan. Justru kita bertanya soal agamanya apa, berarti kita sedang menodai agama dan kita ridho atas itu. Membantu sesama dalam hal-hal di luar keimanan tidak ada kaitannya dengan keyakinan. Itu murni tolong-menolong yang memang harus dan tidak mengenal agamamu apa. Nabi Muhammad SAW adalah panutan kita, teladan kita dalam menjalani kehidupan ini. Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasul, peretak syariat sebagai panutan dalam kehidupan kita. Maka sudah sepantasnya kita mengikutinya supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim menyebutkan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni
yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, gutil aku Muhammad, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Benar. Surat Ali Imran ayat 31. Jika kita mengaku mencintai Nabi Muhammad SAW, tentulah kita tidak akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengannya. Sebab Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan kejahatan, tidak mengajarkan kejelekan, tidak diharapkan sumpah serap, kebohongan, ujaran kebencian, hoax, dan lain sebagainya. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita tentang cinta dan kasih sayang terhadap sesama makhluknya. Seorang filosof muslim yang tersohor yang bernama Syekh Muhyiddin bin Arabi dalam syairnya berkata, aku beragama dengan agama cinta. Kemanapun bahteranya berlayar, cinta tetap menjadi agama dan imanku. Syekh Muhyiddin bin Arabi tersebut menyandarkan syair pada ayat di atas. Ia sangat mencintai Rasulullah SAW. Itulah mengapa ia namakan agama Islam yang dipeluknya sebagai agama cinta, agar ia bisa menerima beban-beban taklif dan sukarela dengan penuh cinta, layaknya seorang pecinta yang menerima tugas dari kekasihnya. Kemanapun kendaraannya mengarah, baik kepada yang ia sukai maupun tidak ia sukai, si pecinta akan tetap melaksanakan tugasnya tanpa kenal lelah, tanpa membantah. Mari kita saling mendoakan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doakan juga Al-Fakir agar Al-Fakir bisa terus bersama para jemaah berbagi, kita sharing apa yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan semuanya ini Allah ridho atas apa yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Apabila ada kesalahan, semata-mata itu dari Al-Fakir pribadi, dan apabila ada kebenaran, pasti itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon dimaafkan atas kekeliruan dan kekhilafan, karena Al-Fakir pastilah orang yang penuh salah, penuh khilaf. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.